Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Usaha Tani Melinjo, Ikan dan Ayam Petelur. Perkenalkan, nama saya Trigina Oktaviani, BP 1710233008. Ismi Fakhri Jaldiski Hidayat. Perkenalkan, nama saya Ingriani Harsa, BP 1710233013. Perkenalkan, nama saya Nurul Al-Arif Rekoidi, BP 1710233016. Perkenalkan, nama saya Nadia Lestari, nomor WP 1710233019. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Putrisara, BP 1710233022. Perkenalkan, nama Septiadi Syaputri, nomor WP 1710233024. Baiklah, materi pertama terkait tentang pendahuluan akan saya sampaikan sendiri. Sistem pertanian terpadu dapat kita susun sehingga hasil pertanian dapat dimanfaatkan agar limbah tidak terbuang. Salah satu sistem pertanian terpadu yang dapat kita terapkan yaitu sistem integrasi tanaman ternak atau dapat disebut dengan SITT. Sistem integrasi tanaman ternak adalah intensifikasi sistem usaha tani melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara terpadu dengan komponen ternak sebagai bagian kegiatan usaha. Adapun tujuan pengembangan SITT ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian untuk mewujudkan suksesnya revitalisasi pembangunan pertanian. Agar proses pemanfaatan tersebut dapat terjadi secara efektif dan efisien, maka sebaiknya produksi pertanian terpadu berada dalam suatu kawasan. Pada kawasan tersebut, sebaiknya terdapat sektor produksi, peternakan, maupun pertanian. Keberadaan sektor-sektor ini akan mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistem yang lengkap, dan seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah karena pasti akan dimanfaatkan oleh komponen lainnya. Output dari pertanian terpadu juga bisa digunakan seperti limbah hasil ternak, juga dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi pakan ikan. Kolam ikan juga dapat dimanfaatkan sebagai irigasi untuk tanaman. Hasil produksi tanaman dapat dimanfaatkan untuk industri rumah tangga. Sistem pertanian terpadu ini dapat dilakukan dengan sistem integrasi usaha tani, tanaman melinjo, ikan, dan ayam. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fakhrijal mengenai usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur. Kepada Fakhrijal, disilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur. Ketiga usaha tani ini membentuk sistem usaha tani, yang mana sistem usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur merupakan salah satu contoh sistem usaha tani yang menerapkan sistem agroforestry. Kenapa sistem ini bisa kita sebut dengan menerapkan sistem agroforestry? Karena yang pertama, dari tanaman melinjo sendiri, itu kulit biji tanaman melinjo dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk ayam. Lalu, dari ayam sendiri, itu kotoran ayam dapat kita manfaatkan sebagai pupuk kandang untuk tanaman melinjo. Lalu, kolam ikan ini dapat dimanfaatkan, air yang di kolam ikan dapat dimanfaatkan untuk irigasi bagi tanaman melinjo. Sehingga antara ketiga usaha tani ini saling mendukung satu sama lainnya. Dengan mendukungnya satu sama lain dalam usaha tani ini dapat memberikan hasil yang maksimal dalam sistem usaha tani kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Fakhrijal. Selanjutnya pembahasan kelebihan dan kekurangan sistem usaha tani melinjo, ikan, ayam petelur akan dijelaskan oleh Coidi. Kepada Coidi, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur. Yang pertama, di dalam suatu lahan terdapat berbagai macam usaha tani sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha tani pada lahan tersebut, baik secara ekonomi, ekologi, dan lainnya. Kulit biji melinjo dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ikan dan ayam. Kolam ikan dapat dijadikan sebagai irigasi yang berfungsi sebagai sumber perairan untuk tanaman melinjo. Limbah kotoran ayam dapat dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman melinjo. Tanaman melinjo merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman agroforestry. Bagian dalam seperti usus ayam dapat dijadikan sebagai tambahan pakan ikan.
meningkatkan diversity atau keanekaragaman dari lahan tersebut, karena pada satu lahan terdapat tanaman melinjo, ikan, dan ayam petelur. Menciptakan kemandirian karena untuk input yang akan diberikan pada lahan tersebut berasal dari lahan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah kekurangan sistem usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pembersihan kandang ayam dan juga memberi makan ayam, serta mengambil telur ayam tersebut. Selain melakukan perawatan pada ayam, perlu juga melakukan pembersihan pada kolam ikan, membersihkan makan ikan sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Memerlukan lahan yang cukup luas, seperti perluasan untuk kebun tanaman melinjo sehingga memerlukan pembukaan hutan dan alih fungsi lahan akan berdampak buruk bagi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan manusia itu sendiri. Peternak ikan dan ayam membutuhkan biaya cukup besar karena untuk membuat kolam, kandang, dan bibit membutuhkan dana cukup besar, sehingga untuk membalikan modal membutuhkan waktu lama. Pada sistem usaha tani ini, pohon melinjo dapat dipanen setelah berumur 5-6 tahun, sehingga harus menunggu cukup lama untuk bisa dipanen. Terima kasih Coiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia mengenai layout usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur. Pada Septia, disilahkan. Selanjutnya yaitu dari PPT yang telah ditampilkan dapat kita lihat bagaimana layout usaha tani melinjo, ikan, dan ayam petelur. Dalam lahan ini, kita anggap bahwa lahan tersebut seluas 1 hektar. Nah, untuk tanaman melinjo, kita tanam seluas 9.500 meter kubik dengan jarak 8 meter x 8 meter. Kemudian, kita gunakan untuk kandang ayam seluas 300 meter kubik. Kemudian kita buat di bawah kandang ayam tersebut untuk kolam ikan seluas 100 meter kubik. Kenapa kita membuat kandang ayam seluas 300 meter dan kolam ikan 100? Alasannya agar kandang ayam tidak mudah roboh. Kemudian dapat lihat juga di layout. Di sini di bagian tanaman melinjo itu kami sisihkan beberapa tempat. Hal ini juga kami lakukan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tempat tumbuhnya pestisida alami dan dapat digunakan untuk tempat tumbuhnya pupuk hijau. Selanjutnya dapat kita lihat di sini kami menyisihkan sebagian luasan lahan ini dapat digunakan sebagai sumber air atau dapat digunakan sebagai sistem irigasi. Jadi, dalam satu lahan tersebut seluas 1 hektar 9.500 meter kubiknya kita gunakan sebagai tempat tumbuh tanaman melinjo, 100 meter bagian dari 300 meter itu kita gunakan untuk kandang ayam dan ikan, dan kemudian sisanya seluas 200 meter kubik itu kita gunakan untuk tempat tumbuhnya pupuk hijau, pestisida, dan sumber air. Sehingga dapat dilihat pohon melinjo, sumber airnya, dan sumber pupuknya. Selanjutnya yaitu skema antara integrasi tanaman melinjo, ikan, dan ayam petelur dapat dilihat seperti yang ditampilkan. Yang pertama dapat dilihat dari kolam ikan itu bakalan menghasilkan ikan, dan ikan ini dapat kita manfaatkan untuk konsumen dan kotorannya dapat kita gunakan untuk pupuk. Di kolam ikan ini airnya dapat kita gunakan untuk sistem irigasi pada pohon melinjo. Kemudian pohon melinjo ini nantinya akan menghasilkan biji, daun yang dapat kita gunakan untuk olahan makanan. Dari olahan makanan tersebut nantinya bakalan tidak terpakai dan akan menghasilkan limbah seperti kulit melinjo. Olahan makanan dapat digunakan untuk konsumen dan kulit melinjo itu dapat diolah lagi untuk konsumen dan dapat kita gunakan sebagai pakan ternak. Kemudian pakan ternak juga dapat digunakan untuk pakan ayam petelur. Dan ayam petelur ini nantinya bakal menghasilkan kotoran ayam yang dapat kita gunakan sebagai pupuk, di mana pupuk dari kolam ikan dan ayam petelur ini nantinya bakalan kita gunakan untuk sumber hara bagi pohon melinjo. Jadi antara tanaman melinjo, ikan, dan ayam petelur itu saling berintegrasi. Terima kasih Septia. Pembahasan mengenai iklim sosial budaya dan topografi lahan akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, iklim, sosial, budaya, dan topografi lahan. Yang pertama yaitu tanaman melinjo.
Di Indonesia, tanaman melinjo didapatkan dari daerah pantai yang berhawa panas hingga ke daerah pegunungan pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah dan daerah pegunungan, tanaman ini dapat hidup baik dan menghasilkan dengan kelembapan tinggi, yaitu mempunyai musim penghujan selama 9 bulan dan musim kering selama 3 bulan. Tanaman melinjo mempunyai daya adaptasi yang cukup tinggi terhadap ketinggian tempat, jenis, dan kesuburan tanah. Maka tanaman ini cukup baik untuk penghijauan. Tanaman ini dimanfaatkan untuk mengurangi erosi di daerah tinggi, daerah miring, dan daerah bantaran aliran sungai. Yang kedua yaitu ikan. Persyaratan kualitas air untuk pembesaran ikan nila antara lain pH air antara 6,5 sampai 8. Suhu air berkisar 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Oksigen terlarut besar dari 5 mg per liter. Kandungan amoniak atau NH4 kecil dari 0,02 ppm. Debit air untuk kolam air tenang 8 hingga 15 liter per detik per hektar. Kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun. Usaha perikanan budidaya yang dilakukan memberikan dampak peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Peningkatan hubungan atau interaksi sosial terjadi tidak hanya antar anggota kelompok pembudidaya saja, yang biasanya mereka melakukan pertemuan rutin kelompok, namun terjadi juga interaksi dengan masyarakat luar, seperti terhadap penyedia benih, pakan, serta penyedia sarana dan prasarana budidaya ikan lainnya. Terhadap pembeli hasil budidaya, juga transfer informasi antara pembudidaya dan petugas penyuluh perikanan dari dinas. Yang ketiga yaitu ayam petelur. Ayam berbulu tebal akan lebih cocok dipelihara di tempat yang bercuaca lebih dingin daripada ayam yang berbulu tipis. Suhu di dalam kandang bagi anak ayam berumur sehari disarankan berkisar 32 derajat Celcius. Bunyi anak ayam adalah kunci untuk mengetahui keadaan kenyamanannya. Apabila merasa senang, maka makan cukup, suhu cocok, dan perasaan nyaman, maka senangnya anak ayam ditunjukkan dengan mengeluarkan bunyi yang bernada rendah dan lembut. Apabila kedinginan, maka suara anak ayam akan tidak beraturan dan cenderung lebih keras. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahara mengenai sumber air, hara, dan pestisida. Kepada Sahara, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai sumber air, hara, dan pestisida. Yang pertama yaitu tanaman melinjo. Tanaman melinjo merupakan tanaman yang dapat tumbuh tanpa diberikannya perlakuan secara khusus. Mereka dapat tumbuh pada daerah dataran rendah sampai dataran tinggi dengan curah hujan 1.500 hingga 5.250 mm. Walaupun begitu, setiap tanaman membutuhkan pertumbuhan secara optimal. Bagi tanaman melinjo, mereka akan tumbuh secara optimal pada daerah yang memiliki curah hujan 1.500 hingga 3.000 mm. Nah, sumber hara bagi tanaman melinjo ini sendiri didapatkan dari pemberian pupuk, baik pupuk alami maupun pupuk buatan. Pupuk alami seperti pupuk kompos, kandang, pupuk hijau, dan pupuk buatan seperti urea, KCl, ataupun TSP. Nah, sumber pestisida alami bagi tanaman melinjo ini diperoleh dari tanaman serai wangi yang dapat mengendalikan OPT yang mengganggu melinjo. Yang kedua yaitu budidaya ikan. Sumber air bagi budidaya ikan ini yang pertama yaitu air permukaan. Air permukaan merupakan air akumulasi air hujan yang diperoleh pada danau, sungai, rawa, ataupun waduk yang dapat digunakan sebagai kegiatan budidaya ikan. Yang kedua yaitu air tanah. Air tanah merupakan air hujan yang mengendap atau air yang berada di bawah permukaan tanah. Untuk memperoleh air ini dilakukannya pengeboran pada kedalaman tertentu sampai diperoleh titik sumber air yang akan keluar dan dapat digunakan untuk kegiatan budidaya ikan. Yang ketiga merupakan ayam petelur.
Nah, sumber air bagi budidaya ayam petelur ini yang pertama yaitu air sumur atau air tanah. Sama seperti budidaya ikan tadi, air sumur atau air tanah ini diperoleh dari pengeboran. Nah, dalam melakukan pengeboran pada budidaya ayam ini harus diperhatikan lokasi pengeborannya. Sebaiknya harus jauh dari tempat kotoran ayam tersebut, karena kotoran tersebut dapat menjadi sumber kontaminasi bakteri ataupun peningkatan kadar nitrit dan nitrat di dalam air. Yang kedua yaitu air permukaan. Nah, di sini merupakan air sungai ataupun air danau yang merupakan air permukaan yang dapat dimanfaatkan sebagai minum bagi si ayam. Namun, mengingat kondisi sungai pada saat ini yaitu banyak terkontaminasi kotor, sehingga air ini diharapkan tidak digunakan karena dapat menjadi kontaminasi bagi air minum ayam ataupun saat kita membersihkan kandang ayam tersebut. Nah, air permukaan yang berasal dari air hujan bisa dimanfaatkan sebagai air minum ayam karena air hujan termasuk air yang jernih dan sehat. Hanya saja perlu diperhatikan adanya kontaminasi yang berasal dari tempat penampungan air hujan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu air PDAM. Nah, di sini sudah banyak peternak yang menggunakan air PDAM sebagai sumber air minum untuk ayam mereka. Akan tapi penggunaan ini terkendala oleh segi biaya. Selain itu, kualitas dari air PDAM ini juga perlu diperhatikan, mengingat instalasi dari saluran air PDAM ini terdapat lapisan biofilm yang dapat menjadi tempat tinggal atau tempat tumbuhnya berbagai mikroorganisme yang dapat membahayakan bagi sumber air pada ayam itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sarah. Pembahasan mengenai tabel usaha tani melinjo, ikan dan ayam petelur akan disampaikan oleh Ingriani. Kepada Ingriani, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya sistem usaha tani terpadu, tanaman melinjo, ikan, dan ayam petelur, serta analisis biaya dari sistem usaha tani monokultur tanaman melinjo. Jadi untuk pembudidayaan tanaman melinjo pada usaha tani monokultur, kita menggunakan lahan seluas 1 hektar atau sebanding dengan 10.000 meter persegi. Sedangkan pada usaha tani terpadu digunakan lahan seluas 9.500 meter persegi dengan jarak tanam 8 meter dikali 8 meter. Berdasarkan persamaan jumlah bibit sama dengan luas lahan per jarak tanam, maka didapatkan jumlah bibit yang dapat ditanam di masing-masing lahan yaitu 156 bibit pada sistem usaha tani monokultur dan 148 bibit pada sistem usaha tani terpadu. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bibit sebesar Rp3.120.000 pada usaha tani monokultur dan Rp2.960.000 pada sistem usaha tani terpadu, di mana harga persatuan bibit melinjo ini sebesar Rp20.000. Untuk pupuk yang digunakan per tanaman pada budidaya tanaman melinjo ini yaitu 10 kg pupuk kandang, 500 gram pupuk urea, 300 gram pupuk KCL, dan 100 gram pupuk TSP, di mana pemberian pupuk urea, KCL, dan juga TSP dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Untuk jumlah dan biaya pupuk yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel, sedangkan untuk pestisida dapat disesuaikan dalam penggunaannya. Selanjutnya, pemeliharaan ikan. Pemeliharaan ikan ini hanya diterapkan pada sistem usaha tani terpadu, di mana kami menggunakan lahan sebesar 100 meter persegi dengan jumlah ikan sebanyak 1.000 ekor dalam satu kolam. Dan di sini kami menggunakan jenis ikan berupa ikan nila. Untuk biaya pembelian benih ikan itu sendiri sebesar Rp250.000, di mana harga benih ikan per ekornya yaitu sebesar Rp250. Atau biasanya juga bisa dibeli dalam bentuk kiloan, di mana terdapat 100 ekor benih ikan dalam 1 kilo dengan harga per kilonya yaitu Rp25.000. Sedangkan untuk biaya pembuatan kolam, pakan ikan, serta tenaga kerja dapat dilihat pada tabel. Lalu juga dibutuhkan biaya untuk peralatan dan dalam penyiapan lahan berupa cangkul,
dan juga parang yang dapat dilihat pada tabel. Sedangkan biaya untuk penyiapan lahan di kedua sistem usaha tani ini yaitu sebesar Rp600.000. Selanjutnya, biaya pemeliharaan ayam. Dalam pemeliharaan ayam ini juga hanya diterapkan pada sistem usaha tani terpadu, di mana digunakan lahan sebesar 300 meter persegi dengan jumlah ayam sebanyak 500 ekor ayam petelur. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian anak ayam yaitu sebesar Rp4.000.000, di mana harga per ekornya sebesar Rp8.000. Untuk biaya pembuatan kandang, pakan ayam, dan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, biaya pemanenan melinjo yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun yang dapat dilihat pada tabel, dan begitu pula untuk biaya pemanenan telur ayam dan pemanenan ikan nila yang juga dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan rincian di atas, didapatkan total pengeluaran pada sistem usaha tani monokultur tanaman melinjo sebesar Rp17.626.000, sedangkan total pengeluaran pada sistem usaha tani terpadu tanaman melinjo, ikan dan juga ayam petelur sebesar Rp29.726.000. Untuk total penerimaannya pada sistem usaha tani monokultur sebesar Rp156 juta, di mana jumlah ini didapatkan dari hasil penjualan 15.600 kg buah melinjo. Sedangkan total penerimaan dari sistem usaha tani terpadu sebesar Rp507 juta. Jumlah ini didapatkan dari hasil penjualan 14.800 kg buah melinjo, dengan masing-masing pohon dapat menghasilkan 100 kg per tahunnya, 300 kg ikan nila dengan 1 kg-nya terdapat 3 ekor ikan nila, dan 140.000 butir telur, dengan masing-masing ayam dapat menghasilkan 286 butir telur per tahunnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ingriani. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ingriani tadi, maka akan dapat kita simpulkan kesimpulan sebagai berikut. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu tanaman melinjo merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tubuhnya. Daun-daun muda, bunga, dan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pohon melinjo dapat dimanfaatkan sebagai tanaman agroforestry karena memiliki perakaran yang kuat dan dapat digunakan untuk pemulihan kembali areal kritis, sehingga direkomendasikan sebagai tanaman penghijauan. Menggabungkan berbagai macam usaha tani seperti melinjo, ikan, dan ayam petelur dapat meningkatkan produktivitas usaha tani pada lahan tersebut, baik secara ekonomi, ekologi, dan lainnya. Penggabungan usaha tani tersebut dapat menciptakan kemandirian karena untuk input yang akan diberikan pada lahan tersebut berasal dari lahan itu sendiri, yaitu seperti berasal dari kotoran ayam, sumber air irigasi dari ikan, pakan ikan dan ayam berasal dari kulit biji melinjo yang dapat diberikan langsung ataupun dapat dijadikan sebagai campuran pakan. Diharapkan penggabungan usaha tani dapat menjadi salah satu usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta menjaga hubungan sosial masyarakat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.